Hello guys, welcome to bla bla bla. Di sini gue pengen ngebahas seputar skincare, ya kan? Nah, ini untuk semua teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun yang kira-kira masih bingung nih. Sebenarnya urutan penggunaan skincare itu seperti apa sih, ya kan? Terus yang kedua, sebenarnya produk yang saya pilih itu udah bener tepat atau belum ya? Di sini gue akan kasih tahu urutan skincare bagaimana cara penggunaannya. Yang kedua adalah produk-produk apa yang paling esensial. Dan juga akan membagikan gimana caranya memilih skincare berdasarkan yang pertama pastinya adalah keluhan kulit teman-teman semua. Jadi sesuai dengan concern. Yang kedua yang pastinya sesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Oke, itu semua nanti akan gue bahas. So, stay tuned. Yap, oke. Sekarang kita masuk yang ke satu dulu ya, yaitu sebenarnya gimana sih urutan penggunaan skincare yang benar. Nah, untuk teman-teman semua yang di rumah atau dimanapun berada, sebenarnya tahap pertama yang paling penting menurut gue itu adalah cleanser atau pembersihan ya. Pembersihan itu sangat penting banget. Kenapa? Karena namanya juga untuk membersihkan permukaan kulit. Jadi sebaik apapun produk kamu yang selanjutnya seperti serum ataupun krim ataupun masker, jika digunakan tetapi tidak menggunakan pembersih terlebih dahulu itu akan sia-sia. Karena apa? Sel kulit matinya akan menumpuk tetap di atas permukaan kulit, terus juga sel-sel kulit matinya tetap menumpuk sehingga produk kamu tidak akan bekerja dengan maksimal. Nah, masih dari cleansing juga. Ini sebenarnya bisa dikategorikan ya menjadi dua bagian, yang itu single cleansing dan juga double cleansing. Nah, single cleansing ini adalah dimana saat kalian menggunakan hanya satu buah produk untuk membersihkan wajah. Biasanya normalnya itu menggunakan foam cleanser saja. Nah, tetapi banyak juga kan nih teman-teman yang menggunakan make up, yang menggunakan foundation, cushion atau sebagainya, sehingga di sini membutuhkan yang namanya double cleansing. Ya, double cleansing ini menggunakan dua buah cleanser untuk membersihkan wajah. Yang pertama itu adalah menggunakan cleanser yang base-nya itu dari oil atau oil base. Nah, untuk oil base ini tipenya adalah dengan mengangkat partikel-partikel warna seperti foundation ya, terus juga seperti eyeshadow, seperti blush dan sebagainya. Ini melarutkan zat-zat warna tersebut. Nah, untuk produsen-produsen kosmetik ataupun skincare biasanya jika menggunakan makeup remover kita sebutnya ya, karena kan makeup remover ini adalah oil base. Nah, formulanya ini udah pada canggih-canggih semua, di mana formulanya mampu untuk menghancurkan partikel warna sekaligus mengangkatnya dengan sekali usap. Nah, untuk menggunakan produk yang cleanser yang oil base ini, biasanya bisa menggunakan tangan langsung ataupun dengan menggunakan kapas. Kalau menggunakan tangan langsung, biasanya ini adalah cleansing balm ya. Itu juga bisa langsung menggunakan tangan, ataupun jika menggunakan kapas, itu biasanya dengan micellar water, ataupun cleansing oil, ataupun dengan cleansing lotion. Kemudian kalian agak sedikit massage aja sampai benar-benar rata semuanya. Ingat, untuk massage-nya ini bukan massage dengan tekanan yang benar-benar ada ya. Karena biasanya orang-orang nih atau teman-teman nih suka pada salah kaprah, yaitu dimasas tapi dimasasnya bener-bener massage bener, sehingga nanti membuat kulit atau permukaan kulit kita itu menjadi rusak. Jadi untuk massage di sini adalah massage yang bener-bener biasa aja, nggak usah pakai tenaga, yang ngambang aja. Yang jelas semua area ini sudah terjangkau. Kemudian kalau misalnya sudah, ini banyak yang menggunakan air untuk dibilas, tetapi sebaiknya kalau menurut saya itu sebaiknya menggunakan tisu, tapi tisunya untuk yang facial ya. Karena di sini juga untuk tingkat seratnya itu lebih bagus. Karena kalau misalnya kamu menggunakan kapas, nggak tahu sih, ini adalah pengalaman personal. Jadi kalau menggunakan kapas, itu biasanya serat-serat kapasnya akan tertinggal. Dan itu akan jadi PR lagi, kamu harus nyabut-nyabutin satu-satunya. Ya, jadi kalau menurut aku, hal yang paling bagus jika ingin mengangkat cleanser tahap pertama itu dengan tisu. Selanjutnya,
karena kita menggunakan yang oil base, pastinya wajah kita akan terasa sangat berminyak atau sangat lengket. Nah, ini akan dilanjut dengan menggunakan double cleansing, yaitu menggunakan yang water base, yaitu facial foam. Ingat ya, walaupun micellar water itu adalah namanya water, tetap dia adalah oil base. Nah, caranya untuk menghilangkan oil pada wajah, nah itu kita harus menggunakan atau membersihkan dengan water base, yaitu facial foam. Nah, untuk facial foam sendiri, di sini saya sangat menekankan untuk memilih facial foam yang benar-benar sesuai dengan jenis kulit kalian. Karena memang walaupun tipe-tipenya beda-beda, ada yang untuk mencerahkan ya, ada yang untuk menjaga kelembapan kulit, tetapi di sini saya sarankan untuk memilih facial foam itu berdasarkan dari jenis kulit kalian masing-masing. Jadi kalau kulit kalian kering, jangan ambil facial foam atau jangan pilih facial foam yang benar-benar mampu untuk mengangkat semua minyak dan kelembapan. Nah, biasanya ini ditujukan khusus untuk yang kulitnya berminyak, karena biasanya untuk yang foam cleanser untuk tipe kulit berminyak ini banyak busanya yang mampu mengangkat kotoran dan juga minyak pada wajah. Oke, jadi itu adalah tahap pertama, membersihkan dengan menggunakan cleanser, single cleanser ataupun double cleanser berdasarkan kebutuhan kalian. Yes, langkah selanjutnya yaitu dengan menggunakan toner. Nah, di sini toner juga bingung ya. Sebenarnya penting atau enggak sih? Ya. Tetapi kalau menurut saya langkah berikutnya ini dengan menggunakan toner itu sangat penting sekali. Karena apa? Biasanya setelah kita melakukan pembersihan dengan menggunakan air, pH kulit kita agak sedikit terganggu ya, sehingga kita harus mengembalikan keseimbangan pH alami kita yaitu dengan menggunakan toner. Nah, toner ini juga selain untuk mengembalikan pH kulit, dia juga mampu untuk memberikan hidrasi secara instan, teman-teman. Jadi, walaupun dia bukan pelembab atau bukan moisturizer, tetapi sangat baik untuk menggunakan toner sesudah menggunakan cleanser. Yang pertama, karena menggunakan toner, ini di sini juga tonernya beda-beda ya. Ada yang hydrating toner, ada juga yang exfoliating toner. Nanti kita akan bahas di video berikutnya apa sih perbedaan toner masing-masing. Oke. Tapi yang saya jelaskan dulu adalah biasanya kita menggunakan toner itu dengan menggunakan kapas. Ya, jadi mau toner jenis apapun kita menggunakan kapas. Tetapi tekniknya ini berbeda-beda. Seandainya kamu menggunakan toner yang teksturnya itu lebih cair, lebih baik menggunakan kapas. Ya, jadi diambil, dituangkan ke kapas cukupnya, kemudian agak di-wipe ya. Wipe-nya itu berdasarkan sisi wajah. Jadi wajah ini dibagi menjadi dua, kanan dan kiri. Nah, kapas ini kalau misalnya di sini tariknya agak ke atas, ya, seperti ini. Sama seperti ini juga. Jadi jangan wok gitu ya. Ya, jadi lebih baik kalian menggunakan toner ini setelah sudah semua digunakan ke seluruh wajah. Jika memang kalian rasa, kayaknya saya masih kurang deh menggunakan toner ini, nah kalian bisa nih dengan menggunakan tangan aja. Jadi dituangkan di tangan, yang jelas tangannya udah bersih ya. Kemudian agak sedikit dihangatkan, kemudian di tap-tap aja di seluruh wajah. Nah, ada beberapa toner yang formulanya ini adalah buildable. Jadi seandainya kamu merasa bahwa toner ini kok kurang lembab ya walaupun udah dipakai, nah itu kalian bisa layering lagi. Jadi kalian akan menemukan tingkat kelembapan yang kalian inginkan berdasarkan layer yang tadi ya. Nah, selanjutnya ini adalah step yang paling penting. Karena kenapa? Kalau kamu beli skincare, kamu ingin tahu perubahannya itu kayak gimana, produk ini adalah yang harus kalian punya, yaitu serum ya. Nah, untuk serum ini sendiri, jika tadi saya bilang cleanser itu menggunakan pilihannya berdasarkan jenis kulit kita. Kalau toner ini kalian bisa pilih sesuai juga dengan jenis kulit kalian ataupun dengan concern kulit kalian juga. Nah, kalau serum ini udah otomatis harus berdasarkan concern kulit kalian atau keluhan kulit kalian apa. Nah, biasanya kalau untuk keluhan kulit itu kan bermacam-macam ya, terutama apalagi untuk Indonesia, area Indonesia itu wilayahnya juga karena memang berada di garis khatulistiwa yang suhunya juga tropis. Yang paling penting adalah kita harus tahu betul sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh kulit kita. Seandainya kulit kita ini ternyata sedikit kusam, berarti kita cari serum untuk membantu mencerahkan kulit. Ya, jadi kalau misalnya untuk banyak yang bilang kan,
kayaknya banyak serum yang memutihkan deh. Kulit tidak bisa diputihkan. Dan serum tidak ada yang membantu untuk memutihkan kulit. Yang ada adalah mencerahkan kulit, bukannya membuat jadi putih ya. Kalau putih kalian kayak tembok nanti kulitnya. Oke, nah untuk serum ini sebenarnya adalah produk yang saya bilang tadi paling esensial dalam rangkaian sebuah skincare. Jadi kalau kalian mau ingin lihat perubahannya, contohnya saya ingin membuat garis-garis halus saya ini berkurang gitu kan ya. Nah, jadi kalian harus menggunakan serumnya agar kelihatan hasilnya nanti. Terus kalian lihat lagi kandungan-kandungannya, apakah kandungan ini cocok di kulit kalian atau tidak gitu ya. Kemudian untuk menggunakan serum ini, karena teksturnya yang biasanya sedikit lebih kental daripada toner, itu kalian cukup taruh di telapak tangan ya. Kemudian kalian hangatkan dulu. Nah, tujuannya apa sih untuk menghangatkan serum ini di tangan? Pastinya tangan kalian udah bersih ya. Tujuannya adalah agar partikelnya itu mudah meresap ke dalam kulit. Karena kan kulit kita ini hangat ya. Jadi lebih baik dihangatkan dulu agar partikelnya itu mampu menyerap ke dalam kulit dengan sempurna. Gitu. Dan untuk penggunaannya tentunya berbeda-beda. Kalau misalnya serumnya dibuat hanya untuk menghidrasi kulit, memberikan kelembapan lebih, saya rasa cukup dioleskan saja ya, ataupun ditap-tap aja. Nah, tetapi untuk yang saya nggak tahu teman-teman ini pernah pakai atau memang sudah pakai atau belum. Tetapi untuk serum yang biasanya untuk mengatasi garis halus, untuk lifting atau pengencangan, itu biasanya saya memberikan tips dengan cara pakai diangkat. Ya, jadi dari rahang diangkat, sini juga diangkat, kemudian di sini nggak usah diangkat juga, di sini cukup turun aja. Ya, nah untuk penggunaan serum ini boleh menggunakan teknik massage, tetapi kalau menurut saya juga jangan terlalu sering ya. Karena ya balik lagi, kalau kita misalnya selalu memberikan tekanan kepada kulit kita, itu juga tidak baik karena akan merusak lapisan moisture barrier atau lapisan pelindung alami kulit kita ya. Jadi pakainya dihangatkan, kemudian kalau misalnya lifting ini agak dinaikkan sedikit, tapi kalau misalnya untuk yang brightening ataupun yang hanya untuk memberikan hidrasi ya, itu cukup di tap-tap aja ataupun dioles aja, itu sudah bagus. Selanjutnya, dia itu menggunakan moisturizer atau krim. Nah, di sini juga penting sekali kita menggunakan krim. Selain tadi serum, produk kedua yang menurut saya penting adalah krim atau moisturizer. Ya, kalau misalnya tadi serum bekerjanya memang berfungsi untuk memperbaiki ya. Jadi kalau kalian ingin merasakan lebih cerah, kalian menggunakan serumnya dulu. Karena serum ini yang membantu untuk merepairing atau memberikan perbaikan kepada kulit. Sedangkan krim ya, krim ini membantu kerja serum ini dengan memberikan banyak hidrasi atau kelembapan yang berlimpah ya. Namanya adalah moisturizer. Jadi, fungsi utamanya adalah melembabkan, memberikan moisture kepada kulit, ya. Karena seandainya kalau serum ini bekerja ya untuk memperbaiki kulit, tetapi kulit kita tidak banyak mengandung kelembapan, nanti hasilnya juga akan sia-sia. That's why serum dan juga moisturizer ini saling bersinergi. Untuk krim atau moisturizer ini kalian bisa berdasarkan jenis kulit ya, biasanya kan dalam satu brand ya. Ini untuk lifting, tapi untuk lifting ini ada yang krim A dan krim B ya. Krim A dan krim B bedanya apa? Kalian lihat dulu. Kalau misalnya krim A ini mengandung SPF, krim B tidak, bisa dipastikan krim A ini untuk dipakai di pagi hari, krim B untuk dipakai di malam hari. Tetapi kalau misalnya tidak ada SPF-nya, tetapi banyak sekali pilihannya, kalian juga harus lebih jeli lagi ya, karena kalian harus cobain teksturnya satu persatu. Nah, untuk jenis kulit kalian, contohnya saya adalah kulitnya normal kombinasi, yang teksturnya itu tidak terlalu gel dan juga tidak terlalu pekat. Ya, kalian juga harus pilih. Kemudian untuk cara penggunaannya, ini sama seperti serum ya, agak dihangatkan terlebih dahulu, kemudian balik lagi fungsinya untuk apa. Kalau fungsinya dia untuk memberikan kelembapan ya, terus juga menghidrasi, itu nggak usah pakai diangkat, cukup dioleskan saja, yang penting rata ya. Yang penting rata, dan saya selalu hindari penggunaan serum dan krim ini di area sekitar mata. Karena apa? Nanti kita akan menggunakan
eye treatment. Next, eye treatment ya. Untuk eye treatment, ini bisa dikategorikan menjadi dua produk, yaitu eye serum dan juga eye cream. Nah, bedanya apa sih? Sebenarnya nggak ada bedanya, hanya dari teksturnya aja. Kalau misalnya eye serum, teksturnya itu lebih light, lebih ringan. Kemudian kalau misalnya eye cream, namanya juga cream ya, jadi teksturnya lebih creamy. Dan banyak banget yang saya temui, termasuk teman-teman saya di lingkungan saya itu bilang, kayaknya eye cream nggak perlu, Dewan. Yang bilang kayak gitu kayaknya salah. Salah, ya. Menurut gue, malah eye cream ini adalah salah satu produk yang paling penting yang bisa kalian beli. Ya, urutannya ya. Jadi tadi setelah menggunakan cleanser, toner, kemudian serum, kemudian cream atau moisturizer. Lalu selanjutnya adalah eye cream. Sebenarnya eye cream ini bisa digunakan setelah toner ya. Terserah senyamannya kalian karena area yang digunakan itu jelas berbeda ya antara eye cream dengan wajah. Ya. Terus kenapa dibilang penting? Yang pertama, sekarang coba kalian ya setelah nonton ini ambil kaca, kemudian lihat pantulan kalian itu, dan kalian lihat lebih detail di area mata. Ya, area mata itu jauh lebih cepat menuanya dibandingkan area kulit wajah yang lain. Karena kenapa? Satu, kulitnya lebih tipis. Yang kedua, jaringan penyangga kulitnya juga tidak banyak. Yang ketiga adalah sebumnya juga hampir tidak ada. Ya. Jadi, untuk perlindungan di area mata itu dibutuhkan extra care atau extra treatment. That's why kita menggunakan eye cream sejak dini, ya. Jadi jangan sampai ada masalah dulu baru kita heboh misalnya. Aduh, kayaknya mataku udah mulai ada nih kantung mata ataupun sangat kering ataupun mulai nggak beres gitu ya. Nggak. Kalau kalian sekarang berkaca kemudian area mata kalian itu oke, buru-buru kalian harus beli eye cream secepatnya ya. Eye cream ini juga tergantung dari senyamannya kalian menggunakan. Kalau saya lebih nyaman menggunakan tekstur serum ya, karena satu lebih ringan, yang kedua adalah menurut saya lebih nyaman digunakan di area bawah mata. Tetapi balik lagi, jika kalian membutuhkan yang sangat pekat ataupun sangat moisture, kalian bisa menggunakan jenis eye cream apapun. Oke, ingat eye cream itu penting dan jangan di skip. Ya, jadi areanya nih sebelah sini aja. Cara pakainya gimana? Kalau kalian menggunakan eye cream, ambil sedikit aja dari jarnya, kemudian taruh di jari manis, ya, jari manis. Kemudian dibagi dua, kemudian agak dimasas. Kenapa menggunakan jari manis? Karena kita kan aplikasi di area mata. Dan jari manis ini adalah tekanannya yang paling rendah dibandingkan oleh jari-jari yang lain. Coba aja, ya. Kita ambil, kemudian dihangatkan. Biasanya saya membagi menjadi 3 titik. 1, 2, 3. Setelah itu saya bisa tap ya. Kemudian agak sedikit ditarik ke atas. Jangan terlalu keras ya. Jadi sedikit aja, ngambang aja ditarik ke atas ya. Oke, dua-duanya. Terus gimana dong kalau untuk kelopak? Nah, kalau untuk kelopak saya biasanya tidak pernah menggunakan eye cream, tetapi saya bisa menaruhnya di tulang alis. Ya. Di tulang alis ini. Nanti formulanya secara otomatis dia akan turun. Jadi, karena kan biasanya kalau untuk area mata itu yang paling banyak berubahnya itu adalah di bawah mata ya, bukan di kelopak. Oke? Nah, kemudian untuk skincare, penggunaan pagi dan malam itu bedanya apa sih ya? Yang tadi saya bilang ya, sebenarnya kalau penggunaan malam hari sampai tahap ke eye treatment aja sebenarnya sudah cukup ya. Tetapi banyak teman-teman yang sekarang kan lagi hits nih yang namanya masker, yang namanya clay mask, yang namanya juga infusing mask, sheet mask dan sebagainya. Kalian boleh menggunakan ya, tetapi jika kalian menggunakan masker, kalian harus lihat dulu seperti yang saya bilang tadi. Karena masker itu dibagi juga berdasarkan kategori, yaitu ada sheet mask ya. Sheet mask juga termasuk infusing mask. Dan juga ada sleeping mask, kemudian ada clay mask. Nah, kalau clay mask ini fungsinya dia sangat hampir mirip dengan pembersih. Nah, jadi
jika kita menggunakan masker yang jenisnya clay mask, itu lebih baik kalian menggunakan setelah cleanser, ya. Jadi setelah menggunakan cleanser, sebelum toner, kalian pakai clay mask, diamkan sampai kurang lebih 10-15 menit, kemudian dibilas, lalu lanjutkan dengan toner. Oke. Nah, jika kalian menggunakan yang namanya sheet mask atau infusing mask, ya, kalian bisa menggunakan setelah toner. Jadi setelah toner, ya, tap, kalian bisa menggunakan sheet mask. Sheet mask itu balik lagi variatif ya, beberapa produsen skincare atau beberapa brand ini biasanya rata-ratanya yang saya tahu adalah kurang lebih 10 menit. Ya, 10 menit itu kalian sudah oke. Setelah menggunakan toner, kalian pakai sheet mask ya, sesuai dengan arahan dari brandnya ya. Lalu kalian bisa lepaskan, kalian lanjut menggunakan serum ataupun krim ya. Itu menggunakan sheet mask. Nah, tetapi jika kalian menggunakan sleeping mask. Nah, sleeping mask ini sebenarnya balik lagi berdasarkan kesukaan kalian itu seperti apa. Kalau saya juga di antara ketiga masker, saya lebih suka menggunakan sleeping mask. Ya, jadi kalau sudah menggunakan kalau menggunakan sleeping mask, ini urutannya adalah cleanser, ya, double cleansing yang jelas ya. Kalian ini kan mau tidur nih, jadi kalian double cleansing, kemudian kalian menggunakan toner, lalu menggunakan serum, setelah itu menggunakan sleeping mask, dan saya tidak pernah menggunakan krim setelah menggunakan sleeping mask, ya. Karena memang menurut saya, karena sleeping mask itu dia menyimpan nutrisi 2 hingga 3 hari dalam kulit, sehingga kalau menurut saya dengan menggunakan sleeping mask, saya tidak perlu menggunakan krim dulu nih, karena kan cuma beberapa kali aja ya. Nah, normalnya untuk menggunakan masker ini seminggu itu adalah 2 kali maksimalnya. Jadi ya, kalau misalnya boleh bisa lebih, itu tergantung dari kalian juga ya, tergantung gimana kalian menggunakannya. Tetapi kalau untuk saya, dan juga menurut saya sudah research, ini adalah menggunakan masker 2 kali dalam seminggu itu udah oke. Nah, selanjutnya setelah menggunakan sleeping mask, tidak usah menggunakan krim. Besoknya kan kita tidak menggunakan sleeping mask, kita bisa menggunakan lanjut dengan krim kita, gitu loh. Nah, selanjutnya untuk pagi hari. Nah, untuk pagi hari ini sebenarnya stepnya sama persis ya, sama persis seperti yang ada di perawatan atau urutan skincare malam hari, tetapi bedanya ini ditambahkan dengan menggunakan sunscreen atau UV protector. Nah, pada saat pagi hari kita menggunakan cleanser, usahakan kalau untuk pagi hari ini kalian juga tidak terlalu massage-nya dengan heboh ya. Jadi untuk menggunakan cleanser, terutama foam cleanser, kalian jangan salah kaprah. Ini banyak banget nih teman-teman saya juga yang pada salah kaprah adalah ambil foam cleanser ya, kucek sedikit, bikin foam di wajah. That is a mistake ya. That is the wrong way ya. Kalian harus menggunakan foam cleanser. Yang baik dengan benar adalah kalian ciptakan busah dulu di tangan ya. Kalian ciptakan busahnya. Caranya gimana? Kadang-kadang kan gak ada busahnya, berarti kalian kurang air ya. Jadi caranya adalah kalian ambil sedikit, kemudian tambah air ya di telapak tangan, kemudian kalian buat hingga menjadi foam. Setelah itu kalian aplikasikan di wajah sebisa mungkin, nggak usah pakai tekanan ya. Jadi cukup di massage gini aja, muter-muter, kelar ya. Kemudian itu bilas pakai menggunakan air bersih ya. Kalau kalian menggunakan air hangat juga nggak apa-apa, kalau air biasa juga nggak apa-apa ya. Jadi dibilas, lalu stepnya sama, yaitu menggunakan toner, serum, krim, eye treatment, dan tambahannya yang paling penting yaitu menggunakan apa? UV protector. Nah, UV protector ini kalian bisa pilih berdasarkan kegiatan kalian tuh lebih banyak di mana. Apakah kalian lebih banyak di luar ruangan, ataukah kalian lebih banyak di dalam ruangan, ataupun balance nih kegiatan kalian yaitu di dalam dan di luar ruangan. Nah, ini bisa indikatornya adalah dengan tingkatan SPF dan juga PA. Semakin tinggi SPF yaitu semakin melindungi kulit Anda ya.
Jadi saya bilang tadi, kalau misalnya kalian lebih banyak berada di luar ruangan dibandingkan di dalam ruangan, pilih SPF yang cukup tinggi ya. Either 35 sampai 50 itu oke. Tetapi kalau kalian lebih banyak di dalam ruangan kerjanya dibandingkan di luar, itu bisa pilih 15 sampai 25 SPF atau sampai 30 juga nggak apa-apa. Ya. Lalu kalau kalian benar-benar total kerjanya di luar ruangan, kalian pilih SPF di atas 70 SPF atau sampai 100 SPF itu juga tidak apa-apa. Oke, cara pakainya kalau SPF nggak usah terlalu dipusingkan, karena biasanya kalau SPF ini cukup kalian tahu aja, kemudian ratakan. Oke, nanti juga aku akan bahas perbedaan dari masing-masing SPF ya. Jadi SPF itu kan ada yang putih, ada yang enggak. Nah, untuk itu nanti untuk video berikutnya kita akan bahas tentang SPF, oke? Oke, next yang kedua adalah produk yang esensial atau yang paling penting. Yes, balik lagi tadi saya udah jelaskan sebenarnya produk yang paling esensial atau yang paling kalian penting yang harus punya itu adalah yang pertama, cleanser sesuai dengan jenis kulit kalian, kemudian toner sesuaikan juga dengan jenis kulit dan juga permasalahan kulit kalian, serum ya berdasarkan keluhan atau concern kulit kalian, moisturizer begitu pun juga dilihat dari teksturnya juga cocok atau tidak dengan jenis kulit kalian dan concern kalian. Yang kelima yaitu dengan menggunakan eye treatment. Eye treatment ini sangat penting. Saya harus kasih tekanan di sini, eye treatment itu sangat penting. Whether it's serum or cream, itu pastinya kalian harus menggunakannya. Dan yang terakhir adalah sunscreen. Itu paling penting banget. Ya, jadi kalian jangan lupa menggunakan sunscreen di pagi hari karena semahal apapun perawatan kulit kalian ya, sespekta apapun perawatan kulit kalian, jika kulit kalian tidak dilindungi dari sinar UV, polusi dan sebagainya, itu akan sia-sia, men. Tapi Wan, kayaknya gue belum bisa beli semua deh. Kira-kira nih, yang paling penting banget supaya kulit gue berubah, yang seperti yang gue mau, itu sebenarnya apa ya? Produknya pakainya yang mana nih di antara 6 ini? Nah, agak sulit nih, agak tricky. Tapi kalau menurut gue sendiri, sepengalaman gue juga, jika kalian ingin membeli paling tidak 3 produk utama, yaitu kalian harus menggunakan serum, cream, dan eye cream. Karena itu yang mengubah semuanya. Oke? Ya, kenapa saya selalu menyebutkan eye cream? Karena untuk perawatan krim wajah itu tidak bisa digunakan di area mata. Karena satu lagi, biasanya kalau untuk eye treatment itu sudah lulus ophthalmologist tested ya, atau uji secara ophthalmologis. Oke, selanjutnya tadi yang udah gue bahas juga, kalau pilih skincare ini lebih baik kalian jangan ikut-ikutan teman. Biasanya kan, produk brand A ya, produk brand A ini bagus loh di kulit gue, lu coba deh begini. Karena kalian tertarik ya, kalian ngeliat juga memang kelihatan perubahannya di wajah teman kalian, bukan berarti produk itu juga bekerja di kulit kalian gitu loh. Ya, jadi balik lagi nih, kalian harus tahu dulu concern kulit kalian, keluhan kulit kalian, dan jenis kulit kalian itu apa. Salah satunya cara adalah kalian bisa konsultasi. Kalau misalnya produk-produk OTC, kalian bisa konsultasi dengan beauty advisor yang ada di store-nya. Oke, untuk tips yang kedua, yang gue bisa kasih saran adalah misalnya keluhan kalian ini adalah kulit kalian dehidrasi, ya. Kulit kalian sangat kering, ya kan ya. Nah, lalu kalian ngelihat bahwa teman kalian ataupun kenalan ataupun ngelihat dari iklan bahwa serum dari brand A mampu menghidrasi kulit dengan harga sekian, let's say 1 juta ya, bukan berarti itu adalah produk yang harus kalian beli. Kalian bisa cari lagi serum yang memiliki manfaat yang sama namun dengan harga yang jauh lebih murah ya. Kalian bisa misalnya kalau yang kalian tadi beli, ngeliat dari brand mana, misalnya dari brand Eropa atau brand Amerika atau brand dari Asia, kalian bisa pilih dari produk lokal ya. Tidak sedikit juga produk lokal kita yang benar-benar bekerja dan berfungsi untuk memperbaiki kulit kita. Oke, jadi itu tipsnya. Nggak usah pakai produk yang mahal, yang jelas kalian bisa menggunakannya dan juga manfaatnya sama dan pastinya yang affordable atau yang nyaman di kantong, ya itu dia yang paling jelas. Oke? Video kali ini cukup segitu aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa teredukasi dan juga bisa menerapkan
dan juga yang masih bingung caranya gimana, mudah-mudahan sudah terpenuhi semuanya di video ini, oke? So, thank you so much for watching. Jangan lupa di subscribe terus channelnya bla 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 channel, bla 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 hanya 3 kemudian channel, dan juga selalu follow kita di setiap social media ya. Ada Ari juga dan ada Tata juga. Kemudian jangan lupa di klik notification bell-nya supaya kalian bisa tahu nih video apa lagi yang terbaru dari bla bla bla. Okay, so thank you so much for watching and I'll see you on the next video. Bye!